Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Quran surah Asy-Syura. Kita mulai dari ayat 36. Mari kita baca ayat kita. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah menyatakan fama utitum, bahasanya fama utitum, apapun yang diberikan, yang diperoleh oleh kamu semua, oleh kita, min syai'in, terhadap segala sesuatu. Nah, yang kita peroleh itu apa berarti? Yang kita kuasai sekarang, yang kita miliki sekarang, yang kita kelola sekarang, yang kita pergunakan, sampai juga yang kita simpan dalam investasi maupun deposit, maka semua itu famata'ul hayatid dunya. Mata'ul itu berbeda dengan sambal matah. Sambal matah itu sambal mentah, sambal matahnya mata'un itu sikat. Kalau kita nyikat ban mobil, nyikat karpet, nyikat lantai, ada yang menyenangi sikat itu. Pukul sambil nyikat itu sambil ngegerundakan, sambil dongkol. Kata Allah, yang kita kuasai di dunia itu seperti sikat itu. Tidak ada orang yang menjadikan sikat itu sebagai barang mewah, kan? Ya. Jadi mata itu kesenangan, tapi sebetulnya tidak istimewa. Menurut Allah, milik kita itu yang sekarang ini milik kita itu cuma kesenangan dunia. Dibanding yang kita miliki, maka wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Maka milik Allah itu punya dua sifat. Berarti milik kita tidak punya dua sifat. Milik Allah itu satu khairun, dua abqa. Khairun itu apa ya? Terbaik. Terbaik. Yang kedua
permanen. Kita punya rumah, pasti rumah yang dimiliki Allah untuk kita. Nah, segitu ya. Kalau kita punya rumah, maka sebetulnya Allah memiliki rumah untuk kita dan itu terbaik. Berarti ada di mana? Tidak ada di dunia, ada di akhirat. Masih ada di tangan Allah. Nggak tahu kapan diberikan. Yang pasti di akhirat. Bahkan mobil yang kita miliki sebetulnya untuk Bu Eneng sudah disediakan mobil dari Allah dan itu yang terbaik. Suami ibu-ibu ini itu belum terbaik. Setiap ibu-ibu sudah disiapkan suami untuk ibu-ibu. Dan itu yang terbaik. Semua anak kita, bahkan simpanan kita, selain terbaik permanen. Maka rumah kita mulai lapuk, tapi rumah yang disediakan Allah tidak akan pernah ada lapuknya. Mobil yang kita gunakan mulai punya masalah, bolak-balik bengkel. Mobil yang disediakan Allah pasti tidak akan punya masalah. Suami yang kita cintai seiring waktu mulai bosan, sedikit-sedikit marahnya sedikit-sedikit tapi sering. Sudah kehilangan sayang, sudah kehilangan cinta, bahkan sudah kehilangan kepercayaan. Tapi suami yang disediakan Allah pasti tidak akan berkurang sifat-sifat positif dan keunggulannya. Pertanyaannya, seberapa yakin kita bahwa yang ada di dalam kekuasaan Allah itu lebih baik dan lebih permanen? Seberapa yakin? Jawabannya 1%, 2%, 3%. Dari mana tahunya? Kita menghabiskan banyak waktu untuk kesenangan dunia, energi, bahkan sampai amalan-amalan kita bukan untuk meraih yang wa'abqa dan khairan itu, tapi untuk dunia. Doa-doa kita, sholawat kita bukan untuk meraih yang ada di dalam kekuasaan Allah, jatah kita yang khairul wa'abqa, tetapi untuk mata'ul hayati dunia. Inilah problem kita. Kita itu belum tertarik pada yang masih ada di tangan Allah. Kita merasa terjebak, padahal sudah disebutkan oleh Allah itu cuma mata, sikat ya. Tidak menarik lah. Untuk siapa yang disebut dengan khair batil itu kalau kita memiliki dua hal sekaligus. Satu, lilladzina amanu. Nah, itu pertanyaan tadi saya. Seberapa iman kita bahwa nih yang kita miliki di dunia tidak apa-apanya dengan jatah kita yang masih di tangan. Seberapa yakin? Tandanya disuruh sedekah susah. Tandanya suruh infak mikirnya 10 kali. Nah itu contoh. Tidak cukup aman, tapi ala rabbihim yatawakkalun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita membaca teks dalam Quran, bersanding ada amal dengan tawakal, bersandingnya.
Itu artinya tidak cukup dengan aman, tapi harus lebih dari aman. Lebih dari aman itu namanya tawakal. Kita nyebutnya percaya habis, sehingga menggantungkan harapan pada Allah. Kalau ditanya, ibu percaya yang di dalam kekuasaan Allah untuk kita itu lebih baik, pasti jawabannya percaya. Tapi kalau saya tanya percaya habis, enggak. Dari mana tahunya? Sekarang misalnya saya minta mobilnya untuk fisabilillah, nggak akan mungkin. Saya minta tanahnya untuk wakaf masjid, nggak akan. Berarti kan belum habis percaya. Yang percaya habis itu namanya tawakal. Percaya habis itu namanya tawakal. Nah, problem kita dari tahun 2020 sampai 2021 itu nggak akan berubah, yaitu belum begitu yakin neraka itu pedih, belum begitu yakin surga itu nikmat, tapi juga ini belum begitu yakin bahwa yang kita miliki ini cuma singkat dan tidak lebih baik. Jauh lebih baik yang disediakan Allah untuk kita masih dalam kekuasaan Allah dan lebih bermakna. Itulah arti fama utitu min syai'in famata'ul hayati dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Tapi cukupkah kita percaya? Tidak. Tapi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita harus tawakal. Tawakal itu kalau bersanding dengan kata iman, itu artinya level di atas iman, namanya percaya habis. Itu tawakal. Cara membuktikan seberapa kita iman dan seberapa kita percaya habis bahwa yang disediakan oleh Allah untuk kita dalam kekuasaan Allah, masih dalam kekuasaan Allah, itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih permanen dari apapun yang sekarang kita miliki. Rumah, mobil, anak, istri, aset, investasi, deposit, itu kan lebih baik, tetap yang ada dalam kekuasaan Allah. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara kita mentreatmentnya? Nah, itu ayat selanjutnya. Mari kita baca. Walladzina yastanibuna kaba'iral ismi. Orang-orang mukmin yang percaya habis bahwa jatah kita yang masih dikuasai Allah itu lebih baik, pasti akan menjauhi dosa besar. Pasti akan menjauhi dosa besar. Siapa yang tidak mau zina? Semua kan gak mau zina. Pertanyaannya, tidak mau zinanya karena apa? Karena hukum sosial, etika sosial. Nah, ditawarkan oleh Allah, kalau kita mampu menghindari dosa besar, maka itu alasannya adalah karena kita ingin mencapai jatah dari Allah yang lebih baik. Nah, dosa besar itu apa aja? Nah, dosa besar di sini adalah dosa besar yang berkaitan dengan timbulnya itu tuh mata. Apa dosa besar yang timbulnya dengan apa yang kita miliki di dunia? Apa? Korupsi, saking pengen rumah mewah. Korupsi karena pengen nyekolahkan anak ke luar negeri, atau supaya ke Al-Azhar, Al-Iza, Al-Manar. Jadi yang dimaksud adalah
Ayo berpikir ulang, haruskah kita korupsi karena pengen rumah mewah? Ada rumah lebih mewah lagi disediakan oleh Allah dan permanen. Maka kalau kita yakin dan percaya habis bahwa ada sesuatu yang lebih baik dan lebih permanen yang disediakan Allah, masih dalam kekuasaan Allah, pasti kita menghindari korupsi, menipu, kemudian cara-cara mencari nafkah yang tidak halal. Itu maksudnya istanibu dosa besar itu ya, kabairul ismi, termasuk musyrik. Kan hampir kalau ditanya pedagang perahu sulit menghindari dukun, ya kan? Itu pedagang perahu sulitlah menghindari dukun. Wal fawahisha, apa fawahisha? Perbuatan keji. Kenapa disebut keji? Kenapa fawahish disebut keji? Karena dampaknya tidak hanya ke badan sendiri, tapi kepada orang lain. Al-fawahish itu kejahatan sosial, fitnah, hoax, itu fawahish. Apalagi membuang limbah, gibah, itu fawahish. Pokoknya kejahatan apapun yang menimbulkan dampak sosial yang lebar dan meluas. Orang-orang Kristen akan menasihati anaknya atau saudaranya, coba sih jangan bikin onar ke masyarakat sana. Tapi haruskah kita akan sama dengan orang Kristen, mencoba menjaga etika sosial? Tidak akan sama, dan semua agama tidak akan sama. Karena agama kita, ketika kita menghindari kejahatan sosial, itu karena meyakini kita ingin sesuatu yang lebih baik yang disediakan oleh Allah di akhir. Itu perbedaannya. Maka ketika ada yang pidato semua agama sama-sama melarang mencuri, kita katakan beda. Kita tidak mencuri karena kita terobsesi dengan janji Allah. Beda. Nah, orang-orang Kristen kan tidak terobsesi dengan janji Allah. Wa idza ma ghulibu hum yaghfirun, dan manakala dibikin marah maka ditahan marahnya, tetap marah. Kalau nggak punya marah nggak normal, tetap marah tapi marahnya ditahan. Yaghfiruna, malah memaafkan. Nah, memaafkan ini kenapa? Karena pengen bagian terbaik dari Allah yang disediakan Allah yang masih dalam kekuasaan Allah. Lihat tuh perbedaannya. Agama-agama kafir juga akan menasihati memaafkan lebih baik, tapi tujuannya adalah dalam rangka memelihara pertemanan, persahabatan, stabilitas nasional, supaya jangan konflik. Kalau kamu berbuat baik pada teman-teman akan suka ke kamu. Tuh. Beda kan orientasinya. Sementara kita berjuang menahan amarah, lebih baik memaafkan karena
kita terobsesi dengan apa yang disediakan Allah. Ini bukan karena orang yang sedang konflik dengan kita lebih besar, lebih kuat, lebih punya pengaruh, lebih punya kekuasaan, atau kita kerunya kasihannya miskin, bukan. Tapi karena sesuatu yang lebih baik dari Allah. Dari tiga hal itu, yang pertama adalah menghindari dosa besar. Yang kedua, menahan diri untuk melakukan kejahatan sosial. Yang ketiga, mampu memberi maaf pada saat kita itu dibikin marah oleh seseorang. Maka semua itu adalah hanya dapat dilakukan apabila kita tidak cuma percaya bahwa surga lebih baik, tapi harus percaya habis. Percaya habis itu disebut dengan tawakal. Ya. Coba kalau nggak kuat keyakinan kita pada Allah, sulit, sulit ya. Pasti otak kita itu mendingan marah. Kenapa marah? Ini urusannya urusan tanah, ini urusan rumah, ini urusan jual beli. Emangnya mudah cari uang? Kayak gitu keladinya kan. Padahal yang sulit adalah mencapai surga. Walladzina istajabu li rabbihim aqamus shalah wa amruhum syura bainahum mimma razaqnahum yunfiqun. Masih lanjutan, bagaimana cara kita membuktikan tingkat kepercayaan keimanan kita dan tingkat habis kepercayaan kita, percaya habis bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik, terbaik, wa'adko dan permanen untuk kita, lebih dari apapun yang kita gunakan di dunia ini, adalah caranya istajabu li rabbihim. Ada mujibun, ada mustajibun, ada ijabun, ada istijabun. Allah itu qaribun. Siapa yang ingat? Allahu qaribun mujib. Allah itu qarib, dekat, saking dekatnya tahu isi hati kita, malah kita tidak tahu isi hati kita. Saking dekatnya Allah dengan kita, Allah tahu yang pernah kita ucapkan, jadi dia udah lupa kita. Allah tahu apa yang kita rahasiakan, sementara kita sudah lupa yang pernah kita rahasiakan. Saking dekatnya Allah. Tapi Allah juga mujib. Sementara ibu-ibu dekat dengan suami, maka ibu qarib. Dengan orang lain sahabat karib. Apakah semua permintaan ibu-ibu dipenuhi oleh suami, oleh sahabat karib? Karena mereka bukan mujib. Tapi kata suami, boleh neng minta apa, minta mobil, boleh, asal izinkan dulu kakak dapat istri lagi. Nah namanya itu istijabun. Istijabun. Maka selain Allah itu mustajibun. Hanya Allah yang direct mujibun, tanpa pamrih. Emang Allah punya pamrih kan? Tapi selain Allah itu mustajibun. Nanti dulu, apa dulu urgensi kamu minta, dan mustajibun. Jadi
tahu kita ini hitung-hitungan dengan Allah, maka tidak digunakan waladina ijadu, tapi tijah. Kalau kita mau dengan cara apapun itu memenuhi. Pertanyaannya, di pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, ijab itu apa? Ibu-ibu minta mobil, dikasih mobil, gitu. Ada saya dipanggil, mana? Ya, itu ijab. Berarti ijab adalah sambutan dari da'a. Yang jadi masalah, bapak-bapak, ibu-ibu mengkonstruksikan di pikiran da'a itu meminta. Ada doa, ada tolak. Nih, jangan hilang dulu ya. Ada doa, ada tolak. Kalau kita berdoa berarti baru call friend. 5 tahun udah gak ketemu saya, teman saya, saudara. Emang saya gak butuh itu. Satu saat 5 tahun kemudian saya butuh, maka saya call. Lur, tadi hari ini pun wahai isi lu butuh sesuatu nih. Kemana aja lu 5 tahun baru sekarang butuh. Ada call. Itulah doa. Berdoa itu bukan meminta. Berdoa itu adalah menyambungkan kita kepada Allah. Mungkin setelah kita putus, maka kita panggil Allah, ya Allah. Kata Allah, ujibu. Nggak mungkin Allah gak menjawab. Ada apa? Tapi segala sesuatu belum dimulai, kita belum tolak. Itulah doa. Maka jangan berdoa karena pengen tolak terus. Berdoa itu karena kita pengen membangun relasi dengan Allah. Mungkin ada 1 detik putus, 2 detik putus, mungkin sehari, mungkin setahun. Ada yang 20 tahun ingat Allah. Ingat Allah pas punya penyakit kan. Itu baru kok, baru memanggil. Satu hari beberapa sahabat datang kepada Rasulullah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah bertanya, eksistensi Allah itu gimana ya? Allah itu jauh gak sih? Coba di surat apa itu? Wa idza sa'alaka Al-Baqarah ya? Di ujung soal Ramadan kan? Nah, kan pada hafal ya? Saya bantu. Itulah dia mengkaji beneran ya. Jadi gimana cara kata tulisnya ya? Wa idza sa'alaka. Kan Muhammad kan? Ya. Ani. Ini ceritanya beberapa sahabat datang kepada Rasulullah. Mereka bertanya, gimana sih eksistensi Allah itu? Sebenarnya Allah jauh apa dekat? Mereka bertanya, perbaiki ini pengertiannya. Biasanya guru-guru ustaz-ustaz apabila dia bertanya maka Allah dekat. Sahabat datang kepada Nabi, tuh ya. Mestinya jawabannya gimana? Ayatnya.
tentang Allah, maka mestinya fakul, maka jawablah hai Muhammad, fa inni qarib. Gitu kan? Iya. Teorinya kan? Ada nggak fakulnya? Nggak ada. Direct langsung kan? Allah pengen menegaskan, mestinya pakai fakul. Fakulnya dibuat. Ini menunjukkan direct langsung ya Allah. Saking dekatnya Allah, fa inni qarib, bilang. Seolah-olah bilang ke sahabat-sahabat, tapi Allah langsung menjawab, fa inni qarib, saya dekat banget dengan kalian. Satu ya. Apa itu lanjutannya? Tuh lihat tuh, ujibu. Istijabah apa ujibu tuh? Ada sinnya nggak ada kan? Berarti langsung Allah jawabnya. Ujibu da'wat da'i. Ini call, bukan permintaan nih. Perhatikan kata da'i. Da'i 20 tahun nggak pernah nyapa, baru kali itu nyapa, itu da'i. Sekali itu nyapa. Biasanya nggak perlu. Terbayang nggak psikologi dari ayat ini? Andai kata kita 10 tahun nggak pernah memanggil Allah, Allah tetap uji dulu. Keren nggak tuh? Pasti kita akan ngomongin, lu kemana aja sih 10 tahun? Giliran gue tuh datang ke gue kan? Allah enggak uji. Seberapa yakin kita bahwa uji? Ini kan problemnya. Karena pengen kita besok punya mobil, besok punya rumah, penyakit hilang. Kan pengen kita gitu kan? Ingat, kita bukan tolak, kita lagi call, memanggil, karena hubungan kita putus. Kata Allah, fal yastajibuli. Nah ini sambungannya nih dengan ayat tadi kan? Ya. Kalau kamu mau normal, yastajib, nggak apa-apa secara dicicil, coba penuhi panggilanku. Ya. Allah kan minta kita juga memenuhi panggilannya kan, tapi beda. Allah uji, kita istijab. Boleh dicicil sesuai keadaan. Mungkin ada yang sholat nggak bisa berdiri dengan cara kemudian duduk, atau kemudian dengan cara berbaring. Ada yang belajar dulu sedekah 5.000 dulu, besok paginya 5 juta. Mana nggak apa-apa dicicil, tapi penuhi panggilanku. Itu artinya doa itu bukan tolak, doa itu call, memanggil. Jangan berdoa karena pengen meminta sesuatu, tapi berdoalah karena kita pengen menyambungkan sesuatu yang putus. Tahu dirilah. Belum juga memenuhi panggilan Allah dan banyak minta. Tahu diri itu sama dengan ini. Mana itu ayatnya? 38. Walladzina stajabu li rabbihim. Kalau kita pengen memenuhi semua panggilan Allah, nah pertanyaannya, ada yang pernah ketemu Allah, dipanggil Allah? Nggak ada ya, kecuali Nabi Musa. Nabi Musa itu pun lewat tabir, ya, lewat tabir. Nah berarti kita berpeluang dipanggil melalui Nabi Muhammad, tapi nggak sejalan. Maka kita dipanggil melalui Al-Quran. Istijabah, penuhi panggilan Allah melalui Al-Quran itu. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran, itu artinya menyambungkan diri dengan Allah. Itulah yang disebut dengan istijabah. Masih pengen baca Quran karena pengen dapat pahala membaca? Kan problemnya di sini. Satu huruf dapat berapa itu pahalanya? Bacalah Al-Quran karena kita pengen doa. Doa itu komunikasi kita dengan Allah, bukan meminta. Kalau meminta namanya tolak.
Di situ ada istighfar. Jangan inilah, jangan menghina diri. Setiap kali ketemu Allah karena pengen minta. Tapi kita takut, kita putus hubungan dengan Allah dan ajal kita datang. Sholat itu kan sholat urutan kedua. Berarti kita kan sama ada memanggil terus setiap hari mau. Iya, sholat itu sendiri adalah hubungan kita dengan Allah. Di dalamnya ada rangkaian-rangkaian doa. Tapi doa itu call, ya, bukan meminta. Bukan minta itu, bahwa isinya adalah permintaan, tapi sebetulnya kita sedang menghubungkan diri kita dengan Allah. Ini sulit kecuali kita amanu dengan tawakal. Maka bagi orang Islam meminta itu terhubung berdoa. Jadi bercampur aduknya doa dengan tolak itu karena baru Islam. Tapi naik level dikit menjadi beriman, iya tahu diri ya, ibadah gak becus, banyak minta, maka mulai doa berbeda, tolak beda, tapi kerap kulit. Tapi kalau kita percaya habis pada Allah, berhubungan terus dengan Allah, Allah tidak mungkin membuat kita terani. Saya sendiri sering bingung ya, gimana sih konstruksi doa itu? Ada yang ingat Maryam? Orang kontan. Maryam itu anaknya Imran. Pengennya mah punya anak laki, lahirnya perempuan. Tapi karena Imran itu orang mulia, husnudon dan penuh syukur, wadon lah, maka dititipkan pada mamangnya, namanya Zakaria. Zakaria ini ketua DKM Masjid Al-Aqsa, sehingga merawat Maryam di fasilitas masjid, sebuah mihrab. Praktis Maryam ini jadi ahli ibadah. Suatu hari Zakaria mengintip masuk kamarnya, kakek ada duren di bukan musim duren, ada apel di bukan di musim apel. Alaki haji, alaki hada, Maryam, emang kindak sih, gimana? Iya. Nasinya dikini di musim, tadi saya minta pada Allah. Kebayang enggak? Tidak ada perantara, tidak ada gosen, tidak ada GoFood. Berarti ini buah-buahan dari Allah langsung. Maryam punya keistimewaan berdoa dan langsung dijawab. Ada yang pernah alami begitu, ya Allah, besok saya bayar SPP anak, langsung belum duit jatuh, ada. Pasti pakai perantara. Mungkin besoknya ada saudara yang datang, ada petugas kredit datang, ya apes-apesnya ada bank keliling bakat datang. Tapi Maryam dapat, ya. Dan satu-satunya cuma Maryam. Seiring waktu 17 tahun kemudian, Maryam didatangi malaikat. Lihat ini kisah Maryam ya. Didatangi malaikat. Kata malaikat, saya utusan Nabi, utusan Allah. Kamu diputuskan oleh Allah untuk hamil. Wah, saya kan nggak punya suami, dan saya nggak pacaran, dan saya nggak punya pergaulan bebas. Maka kacau pikiran Maryam.
bagaimana saya mempertanggungjawabkan kehamilan? Maka tawar menawar pada malaikat, kata malaikat, nggak bisa bro, ini udah keputusan Allah. Kepikir dong ibu nih. Nih cara mengembangkan begini ya, saya bantu ya. Ibu-ibu setru, seandainya malaikat pada waktu datang, nih maaf nih, 5 menit lagi ibu setru, kira-kira ibu-ibu mau menawar nggak? Menawar. Kata malaikat, nggak bisa, ini qadar Allah. Tapi kan ibu-ibu setru nggak didahului prolog malaikat datang kan? Ini Maryam didahului malaikat datang dan tidak bisa menolak. Bayangkan oleh kita, ibu-ibu hamil di luar nikah, tapi bukan oleh ibu-ibu. Ada lelaki datang, siap-siap kamu masih perkosa. Jangan, nggak bisa. Ini keputusan Allah, saya sudah memperkosakan. Akhirnya Maryam mengungsi jauh. Kadar Allahnya jelek, tapi nggak bisa dihindari. Begitu persalinan, detik-detik persalinan, bidan nggak ada. Ya. Sementara nggak pegang HP untuk minta teman. Maka kata Maryam, andai kata saya boleh mati sebelum persalinan, itu untuk membuktikan beratnya. Nah sekarang mari kita buat ilustrasi. Sejak divonis persalin hamil sampai persalinan berapa bulan? Setiap saat Maryam berdoa nggak dijabah-jabah. Bayangkan. Itu harus kita paham. Akhirnya dapat hadiah, dapat anak Aisyah, dinisbahkan kepada ibunya, dan satu-satunya di Al-Quran dan di dunia Aisyah Maryam. Saya makan Manar bin Ahmad Saifuddin bin Amin. Semua juga bin kepada bapaknya, tapi hanya Aisyah ibnu itu hadiah. Pahamilah, kita meminta pada Allah, itu Allah yang punya skenario kapan kita dipenuhi permintaannya. Tapi kalau kita berdoa, seketika Allah menyapa kita gitu. Tapi organisasi dunia itu sudah mengizinkan itu. Kalau nggak ada bapaknya itu. Oh iya, itu mah bukan bisa dunia. Pengadilan kita juga anak-anak yang diduga haram itu untuk kepentingan administrasi kependudukan bintinya ke ibunya. Saya juga ngurus berkali-kali. Jadi kita perbaiki dulu. Yang disebut Allah ijabah itu, walaupun kita bangor, pezina, koruptor, nggak pernah sholat 20 tahun, 30 tahun, sekali kita memanggil Allah, Allah ijab. Ya, pasti akan balas siapa kita. Dan itu gak ada kaitan dengan tolak. Kalau tolak permintaan kita pada Allah, lihat ada fase di mana Maryam minta hari ini jeruk, datang jeruk. Tapi Maryam berapa bulan menangisi kehamilannya, minta dihentikan kalau boleh mati, dibiarkan Allah berlangsung kadarnya. Sekarang Yakub, sejak Yusuf hilang, kemudian dibawa oleh para pedagang, dijual sebagai budak ke Mesir, lalu berpetualang dalam masa paceklik, akhirnya ada badan langsung tunai yang menyebabkan pertemuan dengan saudaranya. Berapa tahun? Berapa tahun? 24 tahun Nabi Yakub berdoa pengen Yusuf balik lagi. Panjang itu tolak, tapi Nabi Yakub tidak pernah putus hubungan dengan Allah. Itu doa gitu. Ya, maksud saya di situ. Itu sulit ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita tidak
tawakal dan iman pada Allah. Karena kita tidak pernah sabar, selalu kabar. Apa lainnya kabar itu? Fi kabar itu apa? Kita ini diciptakan dalam keadaan ngeluh, kabar. Wa aqamus shalat, dan mau menegakkan sholat. Nah, ini yang saya bicarakan, saya kejar. Tegakkan sholat itu karena kita terobsesi pada yang dijanjikan Allah, ya. Bukan karena pengen urusan dunia. Dan ini sulit. Hanya orang yang iman dan tawakal yang bisa menegakkan sholat karena pengen menjemput yang dijanjikan Allah. Lebih banyak sholat karena urusan dunia. Harus berangkat salah tipik, ada urusan lancar, ya kan? Mau ke kantor lah dua tipik, endahlah kapakun di jalan. Besok mau hajat, malamnya sholat tahajud. Bukan anak apa, bukan anak angin, kemudian tidur kabur. Yang lagi tes peningkatan sertifikasi, pada sholatnya. Wa amruhum syura bainahum. Nah, ini juga pelajaran penting. Dan selalu mengajak musyawarah dalam menyelesaikan perkara karena terobsesi dengan janji Allah, bukan karena demokrasi, bukan karena etika sosial. Jadi siapa yang bilang semua agama itu sama? Coba, nggak bisa. Suatu hari Quraisy Shihab diskusi dengan anaknya Gus Dur, siapa itu namanya? Yang mantan menteri Yeni Wahid, bicara soal demokrasi. Yeni Wahid memancing soal kaitan demokrasi dan syuro. Kata Quraisy, betul di ayatnya ada, yaitu syuro. Tapi Quraisy mungkin lupa bahwa syuro yang dimaksud adalah dinilai sebagai amal ibadah apabila ditegakkan karena pengen menjemput janji Allah. Itu maksudnya syuro, beda. Maka orang yang menyelenggarakan syuro musyawarah karena menjemput janji Allah pasti bukan mencari pembenaran, pasti ingin menimbulkan masalah. Dari manapun kebenaran itu timbul. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini juga sulit. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang ada pada kita, lagi-lagi karena yakin yang disediakan Allah itu lebih baik dan lebih permanen, bukan karena pengen kehidupan dunia lebih baik. Ini juga sulit nih. Ditambah ustaz-ustaznya pada menjanjikan mau lunas utang infak, mau anak sembuh sedekah, nggak tahu lulusnya dari mana. Ini sulit. Hanya bagi yang yakin, percaya habis bahwa yang dijanjikan Allah itu lebih baik, yang mampu sedekah sampai batas berapa? Sebagian. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan juga orang yang yakin pada apa yang dijanjikan Allah nanti di akhirat adalah orang yang apabila ditimpa al-baghyu itu kedoliman, jadi dianiaya tapi multi, ya. Hum yantasirun, maka mereka membela diri. Cara membela dirinya bagaimana? Diterangkan. Digencet suruh meninggalkan sholat.
maka membela diri tetap menegakkan sholat. Digencet untuk berbohong, membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Perhatikan bentuk-bentuk membela diri itu, diantaranya satu, membalas kejahatan orang. Maka wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Orang nabok, saya nampak ceplok, itu sayyi'ah bukan? Sayyi'ah siji lara, kedua ngelunjak dan lari, itu disebut sayyi'ah. Maka diizinkan oleh Allah untuk saya melakukan apa? Balas. Nampar. Bentuknya nampar lagi kan? Berarti sayyi'ah enggak? Sayyi'ah. Mau saya itu membalas, tidak membalas, semua nampar itu sayyi'ah, titik sejeblok. Jadi kalau saya membalas dendam, tetap saya juga melakukan sayyi'ah, cuma diizinkan. Seolah-olah kamu mau saya izinkan melakukan sayyi'ah, sebenarnya kamu gak ada bedanya dengan dia, gak ada bedanya, sama-sama pelaku sayyi'ah, ya, pelaku sayyi'ah. Maka faman afa, siapa yang mau menahan hak untuk melakukan sayyi'ah itu dengan memberi maaf, wa aslaha, kemudian memperbaiki situasi pergaulan, fajruhu 'ala Allah, maka jangan tanya apa yang akan disediakan oleh Allah, jangan tanya, itu ditanggung oleh Allah, tidak disebut apa hadiahnya. Tapi bisa nggak bersendam? Sulit. Kalau nggak yakin pada janji Allah, sulit. Oh, kita pengennya direct, kayak Maryam pengen apel dapat apel, ya kan? Ini yang dimaksud dengan fa'ajruhu 'ala Allah, ditanggung oleh Allah. Tapi Allah juga menegaskan, innahu la yuhibbud dzalimin. Kalau kamu mau tahu, Allah tidak suka pada orang zalim. Baik kita ditampar, menerima tamparan orang, ataupun kita menampar orang karena membela diri. Waliman tasara ba'da dzulmi faulaika ma'alaihi min sabil. Maka siapapun orang yang membela diri setelah dizalimi, dianiaya, maka kepada mereka tidak punya efek sabil, dosa. Kenapa? Karena innamas sabilu, yang namanya dosa itu alladzina, dibebankan kepada orang-orang yang dimunan nasa, yang menganiaya orang, naboki orang, menghina orang, wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi, dan melampaui batas dimanapun dia berada tanpa alasan yang benar. Ulaika lahum adzabun alim, maka mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Walaman, dan bagi siapapun sabar wa ghafara, yang mampu menahan diri, sabar wa ghafara, setelah menahan diri memberikan ampunan, memberikan maaf kepada orang yang menzalimi kita, kita sabar menahan diri, kita memberi maaf karena pengen dapat bagian terbaik dari Allah di akhirat, maka inna dzalika liman azmil umur, maka orang itu dapat hal yang terbaik. Pernah lihat hal yang terbaik? Yang belum orang yang terbaik, yang ada di dunia kan baik-baik saja tuh. Wa may yudlilillah, tapi sebaliknya kalau orang itu sesat kepada Allah, famalahu min waliyyin min ba'dihi, maka pasti dia tidak akan dapat